Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Istiqomah. Saya bekerja di Stasiun Meteorologi kelas 3 Iskandar, Petualangan Barat. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS BMKG ulangan 3 angkatan 11 tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi saya atau learning journal saya tentang manajemen ASN. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu apa sih beda ASN sama PNS. Jadi kalau ASN itu terdiri atas dua jenis, yaitu PNS dan PPPK, di mana perbedaan antara keduanya itu berada pada kalau PNS memiliki uang pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan PPPK itu tidak, karena PPPK itu merupakan pekerja kontrak gitu. Nah, di dalam manajemen ASN itu ada apa aja sih? Apa aja yang dipelajari? Yaitu tentang kalau dalam sebuah perekrutan PNS itu dimulai dengan yang pertama, yaitu mengenai adanya penyusunan kebutuhan PNS berdasarkan jenis jabatan dan jumlahnya dalam 5 tahun gitu. Jadi mau ditentukan gitu apa aja sih gitu. Butuhnya apa aja, di sektor mana saja membutuhkan begitu. Kemudian setelah disusun, nanti akan ditetapkan, yang mana itu ditetapkan oleh Menpan, yang kemudian setelah ditetapkan nanti akan diadakan penyeleksian, seleksi tahap akhir, dan apabila sudah lulus pesertanya, maka akan dilanjutkan dengan adanya pengangkatan CPNS serta ini yaitu masa percobaan CPNS. Kemudian apabila sudah melewati masa percobaan 1 tahun dan sudah dinyatakan lulus, maka akan jadi PNS gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih yang akan menentukan pola karir PNS dan apa aja sih disiplin dan apa-apanya. Selanjutnya selanjutnya adalah mengenai pengembangan karir PNS, di mana pengembangan ini diperlukan untuk upaya perubahan atau peningkatan karir PNS dari satu jabatan ke jabatan lain, di mana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Di mana kalau vertikal itu berpindah dari satu posisi ke posisi lain yang setara. Kalau vertikal dari satu posisi ke posisi lain yang setingkat lebih tinggi, dan kalau diagonal setingkat lebih tinggi tapi dalam kelompok berbeda, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai penilaian kinerjanya itu gimana gitu. Penilaiannya itu untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dinilai secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Nah, tadi kita udah jelasin tentang gimana peningkatan pola karirnya dan untuk apa aja sih yang menghambat itu. Nah, yang hambat itu adalah tingkat kayak pendisiplinan gitu, yang mana kalau kita tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka kita akan melakukan hukuman disiplin yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ringan, di mana kita akan diberikan teguran secara lisan maupun tertulis. Kemudian sedang, di mana kita akan mengalami penundaan kenaikan pangkat, kemudian penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Dan yang terakhir adalah yang berat, yaitu kita paling buruknya adalah kita akan dipecat secara hormat maupun tidak hormat begitu. Nah, kemudian tadi kan sudah jelasin pola karirnya sama kayak tingkat kayak disiplinnya gitu, hukumannya. Tapi juga ada loh penghargaan yang dilakukan oleh PNS itu, yang mana penghargaan itu didasarkan dari kesetiaan, pengabdian, kemudian kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya gitu. Jadi apa aja sih yang bakal kita dapat itu nanti akan ada yang namanya kita diberi tanda kehormatan, kemudian kenaikan pangkat secara istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan detail tentang rencana saya ke depannya.
Nah, kedepannya karena sekarang saya masih CPNS, tentunya selanjutnya saya ingin belajar secara bersungguh-sungguh. Kemudian saya ingin menerapkan apa saja yang saya dapatkan dari Latsar ini untuk kemudian saya menjadi PNS. Kemudian setelah itu tentunya saya ingin mengikuti diklat PMG ahli. Kemudian selanjutnya saya ingin mengikuti diklat-diklat atau kompetensi teknis yang mana akan meningkatkan kompetensi saya di bidang meteorologi tentunya. Kemudian saya ingin terus mengikuti seminar-seminar, workshop, kemudian ingin melakukan kegiatan menulis di mana itu akan mengembangkan ilmu saya yang nantinya dapat juga menjadi nilai plus ketika saya ingin mengajukan kenaikan pangkat maupun jabatan. Kalau dari saya rasa refleksi saya itu saja. Sekian, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya.